Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Permasalahan ada di Jokowi, kalau turun hilang semua permasalahan bangsa. Permasalahan bangsa Indonesia sebenarnya bisa selesai dengan turunnya Joko Widodo sebagai presiden dari jabatannya. Permasalahan ada di Jokowi, kalau turun hilang semua permasalahan bangsa. Bisunya ini ada di Jokowi, kata mantan anggota DPR Joko Edi Abdurrahman pada hari Ahad 2 Agustus. Menurut Joko, selama Jokowi memerintah, kerusakan Indonesia dalam bidang ekonomi semakin parah. Sebelum COVID-19, pertumbuhan ekonomi bisa 4,9%. Masuk COVID-19, pertumbuhan ekonomi minus 4%. Secara ekonomi, Jokowi tidak boleh di situ. Jelas Joko. Joko juga mengatakan rakyat Indonesia sudah sangat bersabar terhadap Jokowi agar melakukan perubahan yang lebih baik, tetapi kebijakannya makin tidak berpihak kepada rakyat. Sudah sampailah kesabaran masyarakat agar Jokowi berubah, namun semakin parah. Di saat COVID pertumbuhan di tingkat bawah, anehnya kelakuan semakin korup. Dan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang SDA banyak juga yang dikorup. Begitu pungkasnya. Pernah diberitakan juga sebelumnya Jokowi akan mereshuffle kabinetnya. Hal ini pun dikritisi oleh aktivis HAM Natalius Pigai yang menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang kepikiran mau mereshuffle jajaran menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai justru persoalan saat ini karena kepemimpinannya Jokowi selaku kepala negara. Terserah dia mau ganti menteri atau tidak, itu urusannya. Sumber masalah saat ini justru soal ketidakmampuan memimpin Indonesia. Begitu kata Pigai kepada redaksi dalam pesan singkatnya pada hari Senin. Pigai juga mengkritisi gaya kepemimpinan Jokowi selama menjabat sebagai RI 1. Menurutnya, ex-gubernur DKI Jakarta itu sering berbohong. Saya justru tidak percaya Jokowi dengan omongannya karena sering berbohong dan selalu berbohong. Pun terkait isu reshuffle yang kembali mencuat, ia berharap Jokowi bisa introspeksi. Katanya lebih baik terkait hal-hal teknis administrasi intern diungkap ke publik. Pigai juga menilai susunan menteri di kabinet kali ini pun masih bermuatan politik dan tidak akomodatif. Maka itu dengan ujian adanya pandemi corona ini, dari segi ekonomi, sosial disebutnya kurang memberikan harapan ke rakyat. Baginya Jokowi sebagai presiden hanya mumpuni dari prestasi politik namun tidak untuk reputasi. Isu reshuffle kabinet kembali mencuat karena ucapan Presiden Jokowi yang tampak kecewa terhadap kinerja para menterinya yang menganggap biasa dengan krisis pandemi corona. Jokowi menyampaikan hal itu saat pidato kenegaraan di Istana Negara pada hari Kamis 18 Juni yang lalu. Jokowi bilang situasi krisis di tengah pandemi corona harus disikapi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Ia mengajak jajaran menterinya menjalankan amanat karena ada tanggung jawab terhadap 260 juta lebih rakyat Indonesia. Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 260 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Begitu kata Jokowi dalam pernyataannya yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu 28 Juni. Selain itu, terbaru Jokowi juga mengakui tata kelola pemerintahan yang berbelit-belit menjadi sumber masalah. Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengakui bahwa permasalahan saat ini adalah tata kelola pemerintah yang berbelit. Sebab itu, cara tersebut harus diubah dengan cepat dan terobosan baru. Disinilah justru letak permasalahan tata kelola pemerintah. Semua memang harus kita ubah semuanya, kata Jokowi saat memberikan arahan pada para peserta program kegiatan bersama kejuangan atau PKB Juang tahun anggaran 2020 melalui siaran telekonferensi di Istana Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa 28 Juli. Dia mengatakan saat ini terlalu banyak peraturan yang berbelit-belit sehingga terjebak birokrasi yang dibuat sendiri. Terlalu banyak tahapan-tahapan padahal kita sebenarnya bisa langsung.
Sebab itu, dia meminta pada semua pihak agar berani mengubah cara kerja menjadi tidak biasa, membuat terobosan melalui proses administrasi hingga berbagai langkah untuk memenangkan kompetisi. Surat terbuka untuk Jokowi. Bila tidak mundur, kemungkinan akan terjadi revolusi. Tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo tidak mundur dari jabatannya. Bila tak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan, akan terjadinya gelombang gerakan revolusi dari rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Begitu kata Panglima Serdadu X Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Kata Ruslan Buton, Jokowi mundur dari jabatannya untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama oleh Cina Komunis. Ruslan Buton juga mengatakan berbagai kebijakan Presiden Jokowi selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Republik Indonesia yang sangat dicintai. Suka atau tak suka, di era kepemimpinan saudaralah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak dipahami, atau mungkin karena Anda telah tersandra oleh kepentingan elit politik. Menurut Ruslan Buton, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan beginilah lengkapnya dari surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna oleh akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudaralah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi terhadap saudara dari saya yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara ini benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina Komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini. Namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia ini hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku,
agama dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluhlantahkan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau, singa, dan serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa.